Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Baik, kita akan belajar lagi tema 7 subtema 1. Kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bidang studi PKN dengan tema Ragam Sosial Budaya Masyarakat. Kompetensi dasar yang kita pelajari KI 3 adalah menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. KI 4 menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial. Jangan lupa anak-anak untuk like, share, dan subscribe pada channel kami agar lebih berkembang. Terima kasih. Faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia, yaitu faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Laut Cina Selatan. Indonesia berbatasan pula dengan sejumlah negara dan samudra. Faktor berikutnya adalah faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing, di mana pada globalisasi telah membawa dampak bagi generasi kita, mulai dari teknologi, fashion, kuliner, dan lain-lain, sehingga mengubah pola hidup masyarakat Indonesia. Faktor berikutnya adalah keberagaman kenampakan alam Indonesia, karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Data terakhir pulau di Indonesia berjumlah 16.671 berdasarkan data resmi yang sudah dilaporkan dan didaftarkan ke PBB. Tumbuhnya organisasi-organisasi menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Secara umum, masa pergerakan nasional di Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu periode masa kebangkitan nasional pada tahun 1900-an. Karakteristik organisasi babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Contoh organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, Indisi Partai, dan Muhammadiyah. Periode masa radikal tahun 1920 sampai 1927. Karakteristiknya, pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah, mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Contoh organisasi: Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Periode masa moderat pada tahun 1930-an, pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah, memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksrat. Contoh organisasi: Parindra dan Gerindo. Memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda yang kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Sumpah Pemuda kedua merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda pertama.
Kongres Sumpah Pemuda kedua menghasilkan sebuah sumpah persatuan, yaitu Sumpah Pemuda. Ayo kita perhatikan apa isi dari Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa dan bukan pemecah persatuan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut. Kita dapat mengembangkan sikap-sikap dan melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal berikut. 1. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. 2. Menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. 3. Tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. 4. Ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. 5. Turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.